Tes 1, 2, 3. Halo? Baik, kita akan mulai ya untuk pertemuan kali ini tentang sosialisasi panduan kerja praktek dan skripsi tahun 2020. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya melalui online ya. Kita yang semula kita jadwalkan offline karena kondisi dan mengharuskan kita istilahnya itu WFH ya atau LFH. Untuk itu tidak ada salahnya karena ini untuk kebutuhan yang secara mendesak ya. Kita harus lakukan sosialisasi karena secara pewaktuan itu berjalan terus untuk pengerjaan KP dan skripsi ya. Karena kita punya targetan untuk wisuda itu kan sudah tertera di dalam akademik gitu ya. Apa kabar semuanya ya? Semoga kita diberikan kesehatan sehingga bisa bekerja atau melakukan aktivitas sebagaimana mestinya. Baik, hari ini kita akan punya beberapa agenda terkait dengan sosialisasi kerja praktek dan skripsi. Jadi intinya sih kita akan coba menjelaskan konten atau isian dari buku panduan yang nanti akan coba distribusikan. Rencananya kita akan coba cetakkan gitu ya dalam bentuk hard copy supaya kemudian bisa dibaca. Kalau kemarin sempat kita file sepertinya tidak efektif dan kita akan coba upayakan dibuat buku seperti itu dengan nanti akan dilampirkan di dalamnya itu adalah semacam kartu bimbingan ya untuk supaya setiap saat dibaca atau dibawa kemana-mana kalau misalkan melakukan proses bimbingan. Nah, ini ada beberapa agenda. Walaupun tadi saya bilang akan coba di dalamnya itu adalah kita fokus pada isi dari konten buku panduan itu seperti apa, baik KP maupun skripsi. Di sini akan ada, nanti ini kenapa kita coba gabung ya antara KP dan skripsi, karena tidak lain ada kesamaan gitu ya, daripada kemudian kita 2 kali melakukan sosialisasi, sementara di sini kan peserta yang KP dan skripsi ada yang double juga gitu ya. Maka dari itu yang sekarang KP nanti kedepannya akan skripsi. Jadi tidak ada salahnya juga mahasiswa mengikuti penjelasan terkait dengan kerja praktek dan skripsi. Jadi nanti di sini akan ada sedikit penjelasan terkait dengan kalian akademik supaya menjadi tahu juga, kemudian pelaksanaan sidang dan prasidang, kemudian teknis pelaksanaannya, walaupun ini sifatnya masih draft ya, nanti karena intinya pada pertemuan sekarang ini kita akan lebih fokusnya adalah ke pembahasan terkait dengan panduan KP dan skripsi. Kemudian nanti di akhir sesi, mudah-mudahan waktunya mencukupi, kita akan lakukan sharing atau tanya jawab. Baik, nah ini yang sedikit mungkin digambarkan terkait dengan karir akademik ya, bahwa posisi sekarang kita ada di tanggal 21 Mei ya, 20 Mei. Ini beberapa hari lagi kita akan Idul Fitri bagi yang merayakannya gitu ya, umat muslim. Kemudian juga nanti akan kita lihat bagaimana pewaktuan terutama yang berhubungan dengan KP dan skripsi ya, penanggalan tanggal-tanggal tersebut yang sebelumnya itu sudah di post atau sudah diumumkan oleh prodi atau akademik ya, dan itu kemudian bukan buyar, artinya itu kita pending atau kita undurkan karena kondisi yang tidak memungkinkan. Untuk itu di sini juga kita akan lihat kalau secara pewaktuan pun kita ini masih di posisi semester genap sebenarnya, peralihan nih. Sebentar lagi kita akan masuk semester antara ya di tanggal 8 Juni. Jadi kalau kita lihat ini secara akademik itu jelas masa-masa itu untuk kemudian sidang itu kira-kira kapan?
kalau kemarin kan selang 2 bulan gitu ya, 2 bulan atau bahkan 2 bulan setengah. Kalau sekarang sesuai dengan yang coba kita rumuskan, akhirnya kita akan buat formula seperti ini. Artinya akan dilakukan proses sidang atau prasidang, sidang KP, prasidang skripsi maupun sidang skripsi. Kita upayakan jadi dibuka. Kalau kita lihat ini setiap bulan kita akan upayakan dibuka gitu ya. Jadi silakan mahasiswa bisa amati di sini pewaktuannya seperti ini dengan harapan bukan berarti memberikan kelonggaran santai aja tiap bulan dibuka gitu, tapi artinya ini menjadi acuan supaya masing-masing punya timeline yang jelas. Kira-kira saya melakukan sidang atau persidang di kapan gitu ya. Ini untuk mengcover karena di kondisi saat ini artinya kita tidak bisa melakukan seperti halnya yang sudah-sudah gitu ya. Untuk proses pendaftaran pun ini perlu kita pikirkan teknisnya seperti apa, tidak seperti halnya yang sebelumnya mungkin yang sudah pengalaman sidang KP atau persidang ya, ada proses permohonan formulir, ketemu dengan KAFI atau Prodi dan sebagainya ya. Nanti itu yang tadi di awal saya bilang teknisnya akan menyusul kemudian dibicarakan. Yang jelas di sini akan kemudian dijelaskan terkait dengan tanggal-tanggal ya, kapan pendaftaran, kapan pelaksanaan. Jadi ini menjadi acuan bagi kita semua, baik kami dari tim dosen untuk melakukan pengujian maupun dari sisi mahasiswa untuk kapan persiapannya gitu. Artinya di sini harus diefektifkan secara konteks bimbingan dengan masing-masing pembimbing. Karena kita pahami bahwa syarat untuk maju sidang maupun prasidang itu kan ada syarat ya, batas minimal bimbingan itu berapa kali. Nah, ini sekedar draft ya, gambaran aja, karena untuk kalau memang posisi kita masih di WFH atau LFH seperti ini gitu ya. Ini sempat ada semacam kesepakatan gitu ya, walaupun masih sifatnya tentatif atau draft. Jadi nanti untuk teknis pelaksanaan sidang maupun prasidang itu akan dibuat 2 versi seperti ini, offline dan online. Jadi offline itu apa memungkinkan sekali gitu ya, terutama ini untuk yang mahasiswa yang berdomisili di Bandung. Karena kita tetap dengan artinya di sini protokol kesehatan tetap kita jalankan gitu ya, dengan misalkan social distancing berjarak berapa sekian meter, kemudian karena kalau sidang itu kan tidak banyak orang ya, jadi artinya sangat memungkinkan sekali bagi orang yang berdomisili di Bandung atau orang Bandung khususnya. Kalau misalkan yang di luar Bandung atau orang Bandung lagi mudik kebetulan nggak bisa balik lagi ke Bandung tapi harus sidang, nah ini memungkinkan kita lakukan sidang atau persidangan secara online. Artinya tidak akan pending terus-menerus ya untuk targetan KP skripsi yang mahasiswa sudah booking di KRS ya. Karena kalau misalkan terus-menerus di pending, terus nanti ini berimbas pada kegiatan akademik berikutnya. Artinya pasti memungkinkan untuk wisuda pun akan mundur gitu ya. Kita tidak inginkan hal seperti itu. Oke, nah ini sebatas pembuka gitu ya, tadi terkait dengan akademik. Jadi intinya ini sebagai wawasan atau gambaran bagi seluruh mahasiswa STEMIK Bandung yang ada di Sabang sampai Merauke gitu ya. Jadi kalian bisa pahami seperti apa yang kemudian secara penanggalan gitu ya tadi. Kalau misalkan tadi terlalu cepetan, nanti akan kita coba berikan untuk soft file-nya. Oke, itu sementara untuk awal dari pembuka sosialisasi kali ini. Jadi di sini yang menjelaskan terkait dengan konten buku panduan itu ada beberapa dosen. Kita sudah bagi-bagi ya. Jadi yang menjelaskan terkait dengan bab 1 itu ada Pak Yusda Yusman, kemudian bab 2 Ibu Siti Yulianti, ini bab 2 dan 6 ya Bu Siti kalau tidak salah. Kemudian bab 3-nya yang menjelaskan Ibu Mina Ismu, kemudian bab 4 saya, kemudian bab 5-nya itu Pak Igo, bab 6 tadi balik lagi ke Bu Siti Yulianti. Oke, untuk mengefektifkan waktu kita mulai saja ya untuk langsung ke bab 1. Dipersilakan kepada Pak Yusda Yusman. Baik, Bu Rini, terima kasih atas waktunya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya.
saya sambil menjadi host nih, masih banyak yang masuk, jadi mohon maaf jika kesana kesini nih. Kita mulai presentasi yang pertama, yaitu mengenai bab 1 ya. Bu Rini, suara saya bisa didengar, Bu Rini? Oh, jelas, Pak. Oke. Ya, berikut adalah panduan skripsi dan KP untuk bab 1 ya, pendahuluan. Jadi ini berlaku untuk semua, baik yang sedang menjalani KP ataupun skripsi ya. Pada bab ini akan menceritakan beberapa hal atau Anda akan menulis beberapa hal, bahwa skripsi itu adalah belajar menulis. Ya, saya tekankan belajar menulis. Oh, mohon maaf, Bu ini berapa lama waktunya? 15 menit, Pak, maksimal ya? Oke, 15 menit ya. Tolong diperhatikan, jangan sampai terlewat 15 menit. Kita akan menyelesaikan sambil saya invite juga nih. Masih ada yang masuk, bentar. Bahwa bab skripsi itu adalah latihan menulis, jadi Anda dituntut untuk bisa membuat sebuah tulisan. Ini yang harus Anda kuasai secara materi ya. Oleh karena itu, pada penulisan skripsi ini Anda harus diperkaya dengan bacaan ya. Kalau tidak membaca, maka Anda tidak akan bisa menulis. Tanpa ada studi kasus, Anda tidak akan bisa menulis. Tanpa fakta dan data, Anda tidak akan berbicara yang benar, ya. Hanya berasumsi-asumsi saja. Bab 1 itu adalah ringkasan atau wawasan secara global dari apa yang akan Anda tulis, ya. Oke, di bab 1 ini fungsinya adalah sebagai pendahuluan. Bab pertama dari karya tulis yang mengantarkan Anda untuk dapat menjawab pertanyaan apa yang sedang diteliti. Ya. Bab 1 itu akan berbicara banyak hal sebelum Anda melangkah. Bab 1 itu seperti niat, Anda mau ngapain, terus bagaimana caranya. Ya, jadi harus Anda kuasai betul-betul bab 1, jangan dianggap sepele. Bab 1 itu juga menyatakan barang apa yang menjadi pokok pembicaraan, baik dari sisi tujuan, wawasan, dan bagaimana rencana pengembangannya gitu ya. Itu bab 1. Kemudian pendahuluan ini tergantung pada jumlah gagasan kunci. Ada yang disebut dengan gagasan kunci. Apa yang akan Anda buat gitu ya. Apa yang akan Anda sampaikan, apa yang akan Anda tulis dalam skripsi ini. Jangan ngelantur. Jangan kemana-mana. Ada gagasan kunci yang akan Anda presentasikan. Baik itu nanti dari green teorinya seperti apa, caranya seperti apa, kemudian tujuan akhirnya seperti apa. Ya. Nah, pada bab 1 ini ada beberapa subbab, ada kurangnya untuk KP atau skripsi ya. Untuk skripsi, mau diperhatikan, ada minimal 6 ini. Sekurangnya ada 6 untuk skripsi. Ada latar belakang masalah, ada identifikasi masalah, tujuan penelitian, ada batasan, metodologi pengembangan sistem, dan yang keenam adalah sistematika penulisan. Kalau untuk skripsi, ini untuk skripsi. Kalau untuk kerja praktek ditambahkan ada tempat kerja praktek dan waktu kerja praktek ya. Tempat
kerja praktek, dan waktu kerja praktek Anda bisa disisipkan setelah batasan masalah, ya, nomor 5, boleh di situ. Hanya itu saja nanti perbedaannya. Saya kira tidak terlalu sulit karena itu hanya mencantumkan saja. Nah, bagaimana cara membuat latar belakang? Ya, yang pertama, membuat latar belakang ini kan sebuah paragraf ya. Nah, ini latar belakang ini bisa juga disebut sebagai Anda harus memahami apa yang akan Anda tulis di latar belakang. Latar belakang ini adalah sebagai motivasi untuk diri sendiri ataupun orang lain, ya. Jadi harus ada kalimat-kalimat yang bisa memotivasi baik orang lain yang membacanya atau Anda yang membuatnya. Juga paragraf ini perlu menjelaskan apa dan mengapa suatu tema atau judul dipilih. Jadi ada alasan. Anda menceritakan di bab 1 itu, di latar belakang itu, cantumkan judul. Kenapa Anda pilih judul itu? Ya, sehubungan dengan masalah yang terjadi atau fenomena yang terjadi di tempat penelitian Anda. Ya. Kemudian, nah ini saya kasih kisi-kisi nih ya, biar tidak kemana-mana cara nulisnya. Setidaknya ini yang Anda ceritakan. Paragraf pertama, Anda berbicara tentang perkembangan teknologi yang terbaru ya. Yang terbaru itu berarti yang saat ini terjadi. Misalnya, perkembangan teknologi saat ini sudah memungkinkan orang sudah bisa melakukan streaming dengan ribuan orang itu dalam satu waktu pembelajaran. Ini sebutnya fenomena perkembangan teknologi. Kemudian ada fenomena yang terjadi di lingkungan. Nah, fenomena itu adalah satu kejadian yang secara massal terjadi karena situasi. Ya, fenomena itu. Misalnya dengan adanya pandemi COVID-19, maka fenomena yang terjadi adalah di semua perguruan tinggi, di semua lembaga pendidikan, melakukan proses pembelajaran secara online. Itu fenomena, gitu ya. Fenomena yang kedua misalnya adalah bahwa setiap orang yang bekerja saat ini menggunakan cara-cara yang lebih praktis di rumah, online, atau work from home. Kalau mahasiswa, learning from home. Kalau pekerja, work from home. Gitu ya. Kemudian paragraf ketiga Anda bisa bercerita tentang permasalahan yang terjadi di tempat penelitian. Ini bab ketiga itu sudah mengkerucut. Ya. Mengkerucut. Permasalahan apa yang terjadi di tempat penelitian? Kemudian ini menjadi sebuah pertanyaan, bagaimana cara menyelesaikannya, dibahas di paragraf keempat. Ringkasan solusinya gimana? Terkait dengan bab 3, paragraf ketiga, maka Anda tulis di paragraf keempat, ringkasan solusinya mau seperti apa? Misalnya dengan adanya, misalnya permasalahan absensi ya, di lingkungan pekerjaan, adanya kecurangan, banyaknya kecurangan yang terjadi di tempat kerja untuk masalah absensi. Maka Anda buat solusi di bab 4 itu, yaitu adalah dengan cara membuat ringkasannya. Harus diselenggarakannya satu sistem yang bisa mendukung terhadap tata cara dan sistem yang yang menjaga terhadap keamanan dari sistem presensi. Oleh karena itu kami saya penulis mengambil judul apa, ya, itu di paragraf 4. Paragraf keempat itu diakhiri dengan Anda judulnya apa. Jadi judul dimunculkan karena ada latar belakangnya, gitu, ya. Baik. Silakan nanti kalau ada yang mau bertanya, raise hand-nya diaktifkan, ya. Kemudian yang kedua adalah identifikasi masalah. Identifikasi masalah itu adalah permasalahan-permasalahan yang muncul sesuai dengan latar belakang tadi. Ya, identifikasi masalah itu adalah masalahnya apa sekarang yang terjadi di tempat penelitian Anda. Misalnya Anda membuat sebuah penelitian tentang sistem informasi akademik, misalnya gitu ya. Permasalahan yang muncul adalah, misalnya Anda ingin menaikkan sistem yang ada menjadi lebih
lebih baik misalnya gitu ya. Permasalahan yang ada adalah terjadinya kecurangan mahasiswa pada saat melakukan absen, sering nitip absen, sehingga akan berdampak pada informasi atau nilai presensinya menjadi tidak akurat. Nah, itu kan permasalahan. Ya. Atau Anda tentang inventory, contohnya, sulitnya melacak tentang keberadaan barang. Nah, itu kan mengidentifikasi masalah gitu ya. Di tempat kerja Anda. Jadi identifikasi masalah itu adalah bercerita tentang permasalahan, poin per poin, nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, dan seterusnya. Nah, saat ini sering yang membuat identifikasi masalah itu adalah penulisan masih dilakukan secara manual. Nah, itu saya tidak itu adalah kalimat yang kurang bagus gitu ya. Terlalu umum. Sebentar, ada yang masuk lagi. Sebentar ya, sambil saya meng-admit yang baru masuk. Ya, waktunya 6 menit lagi, Pak. Ya. Jadi bolak-balikan operator, oke ya. Yaitu ya, identifikasi masalah, yaitu bercerita tentang permasalahan yang Anda di tempat penelitian. Kemudian yang ketiga adalah tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini harus sinkron dengan identifikasi masalah. Ya, paragraf yang menceritakan tentang jawaban dari identifikasi masalah. Identifikasi masalahnya ada 3, tujuan penelitiannya secara sederhana itu juga 3, gitu ya. Sebenarnya tidak ada ketentuan, tapi untuk memudahkan dalam penulisan, maka Anda bisa menuliskan sesuai permasalahannya apa, maka tujuan itu dituliskan sebanyak itu. Tujuan ini adalah merupakan tujuan akhir. Ya, kalau Anda makan itu adalah tujuannya bukan makan, tapi tujuannya adalah kenyang, gitu ya. Makan itu adalah medianya, caranya. Tujuan akhirnya adalah kenyang. Kalau mau lebih jauh lagi, tujuan Anda adalah memberikan suatu kesenangan. Gitu. Kalau mau lebih jauh lagi. Nah, ini ada contoh kalimat-kalimat yang bisa Anda gunakan pada kalimat tujuan, yaitu diawali dengan diperolehnya, didapatkannya, terinformasikannya. Jadi tujuan akhir gitu ya, bukan tujuan yang berada di tengah-tengah gitu. Nanti bisa dilihat pada contoh file yang akan di-share. Batasan masalah. Biasanya batasan masalah ini Anda menuliskan apa yang ada di judul. Salah itu ya. Sudah tahu menggunakan PHP, Anda bahas aplikasi ini menggunakan PHP. Itu bukan batasan masalah. Ya. Judul itu sudah memberikan batasan-batasan. Jadi jangan sampai Anda bercerita tentang yang ada kalimat di judul lagi. Jadi batasan masalah ini menjelaskan atau memilih masalah dari kemungkinan yang disertai argumentasinya. Jadi kemungkinan-kemungkinan. Kemudian untuk memberikan ruang lingkup pada permasalahan yang terlalu luas supaya tidak terlalu melebar, maka dipersempit. Misalnya untuk sistem ini hanya dapat digunakan oleh karangan mahasiswa. Nah, itu adalah batasan, ya, karena supaya tidak berargumentasi bahwa sistem yang Anda gunakan itu luas, terlalu luas, tapi misalnya dibatasi dengan ruang lingkup audiensnya, bisa ruang lingkup secara sistemnya, atau ruang lingkup yang mencakup tentang arsitekturnya, bisa, gitu ya. Oke. Yang kelima adalah metodologi pengembangan sistem. Nah, metodologi pengembangan sistem ini ada 2. Anda bisa menggunakan metodologi itu bagaimana cara mendapatkan
data dan bagaimana cara mengembangkannya. Makanya ada dua dari subjudul ini, yaitu mengumpulkan data dan proses analisisnya. Nah, mengumpulkan data ini biasanya menggunakan metode yang sederhana ya, seperti interview, kuesioner, observasi, dan lain-lain. Itu adalah metode pengumpulan data. Kemudian melakukan prosesnya. Melakukan prosesnya atau menggunakan metode penelitiannya ya ditentukan dengan cara dua. Apakah Anda akan menggunakan metodologi secara terstruktur atau aliran data atau metodologi berorientasi objek. Ya, terstruktur itu kalau kasus yang Anda miliki adalah kasus-kasus yang ada alirannya, aliran secara dokumentasi misalnya ya. Aliran dokumentasi dari A diserahkan ke B untuk ditandatangani sehingga menghasilkan dokumen yang tertandatangani. Nah, itu terstruktur. 1, 2, 3, 4. Oke. 2 menit lagi, Mbak. Kemudian berorientasi objek. Berorientasi objek itu tidak ada alir datanya, tidak terstruktur, tapi berorientasi pada objek siapa, apa namanya, nanti akan dibahas di bab 3 ya. Objek-objeknya bisa berdasarkan modul atau berdasarkan aktornya. Kemudian metode pengembangan perangkat lunak, Anda bisa menggunakan berbagai macam metode, makanya harus ada referensi ya, bisa menggunakan waterfall atau prototype. Dan yang terakhir adalah sistematika penulisan. Nah, sistematika penulisan ini adalah bagaimana Anda akan menulis dari bab awal sampai akhir ya. Yang ada di STIMIK Bandung ini ada 6 bab. Nanti akan dijelaskan per babnya. Yang pertama pendahuluan, 2 landasan teori, analisis, perancangan, implementasi dan pengujian, dan terakhir adalah penutup. Nanti akan dijelaskan di sesi selanjutnya. Oke ya, karena waktunya terbatas, mungkin bisa nanti akan saya share ini dan beberapa contoh dari masing-masing subbab ini. Kalau ada yang mau bertanya nanti akan diatur oleh Bu Rini ya. Terima kasih Bu Rini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yus. Kita langsung lanjut ke bab 2 ya. Jadi ini sekalian ya Bu Yuli, bab 2 dan bab 6. Silakan Bu Yuli. Bu Yuli. Oh, belum di-unmute. Udah di-unmute dari sini Bu Yuli? Jadi dipersilakan sambil nunggu Bu Yuli nih, mahasiswa yang ada pertanyaan, silakan mumpung kita semua hadir ya, bisa ditanyakan pada forum sekarang ini. Mungkin ada masalah audio nih Bu Yuli, karena mic-nya nggak muncul. Atau bisa ke bab 3 dulu, Bu? Iya, sepertinya kita ini ya, efektifan aja. Coba. Bu Mina, monitor Bu Mina. Sebentar, belum di-unmute. Kita keep dulu ya bab 2-nya. Silakan Bu Mina. Bu Mina. Ini sudah di-unmute sama saya sebenarnya. Nanti lagi. Udah ya? Ya, silakan. Sebentar, share screen. Oke, mungkin kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Pada Waalaikumsalam. kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai analisis sistem. Jadi sebenarnya bab ini agak apa ya, bab yang menjadi dasar atau keberhasilan sebuah KP atau skripsi itu nanti akan dilihat dari analisis sistem. Jadi dari pemaparan apa yang akan kalian lakukan di bab 1, maka proses awalnya nanti terlihat di analisis sistem. Jadi analisis sistem itu harus konsisten dengan apa yang sudah Anda tuliskan di tujuan, rumusan, batasan, seperti itu. Oke, yang pertama tadi saya sudah jelaskan bahwa yang penting dari analisis sistem itu adalah konsistensi. Jadi apa yang akan dianalisis gitu ya, nanti harus konsisten dengan latar belakang dan identifikasi masalah. Jadi ketika Anda mengidentifikasi ada sebuah masalah, misalkan proses pendukungan penyeleksian datanya masih misalkan dilakukan langsung oleh direktur misalkan, maka itu yang akan kita identifikasi. Jadi kita identifikasi lalu kita analisis. Nah, analisisnya nanti kita lihat prosedur aslinya seperti apa, misalkan proses yang terjadi di sana seperti apa. Nah, yang kedua adalah harus mengikuti metodologi penelitian. Jadi analisis sistem akan tergantung metode juga, gitu ya. Lalu yang terakhir adalah roadmap-nya. Jadi nanti ini juga bergantung dari jurnal-jurnal yang sudah kalian eksplorasi, gitu. Jadi Anda eksplorasi jurnal, lalu dari jurnal-jurnal itu Anda analisis bagian mana yang akan Anda ambil, lalu mana yang akan Anda kembangkan, seperti itu. Jadi yang bab 3 itu yang pertama adalah konsistensi, karena kebanyakan kalau kita lihat ya di KP atau skripsi, apalagi KP itu kebanyakan itu sistemnya copy paste gitu. Jadi Anda menganggap bahwa itu sudah template yang nanti tinggal dirubah isi-isinya saja, padahal tidak. Jadi apa yang ada di pemikiran kita itu harus dituangkan di dalam analisis sistem, gitu ya. Nah, untuk kaidah ilmiahnya itu nanti tergantung apa yang akan Anda buat, gitu ya. Kalau misalkan Anda KP di sebuah perusahaan, maka kita harus tahu prosedur yang ada di sana apa saja, bagaimana sebuah aturan dijalankan, bagaimana misalkan gaji itu dihitung seperti apa, sehingga ketika Anda KP, walaupun sama-sama sistem penggajian, maka akan berbeda dari satu perusahaan dengan perusahaan lain, dikarenakan ada aturan-aturan yang ada di sana. Nah, itu ada di analisis sistem, gitu ya. Nah, ketika di sana masih belum jelas, biasanya Anda akan stuck di situ. Jadi ketika analisis saja masih belum jelas, maka apalagi dirancang gitu ya. Kita masih belum tahu aturannya kayak gimana, terus ketika kita merancang juga nanti akan bingung seperti apa alur softwarenya. Jadi karena yang pasti kita dalami ketika misalkan pengujian itu adalah Anda menguasai nggak apa yang ada di sana, seperti itu. Nah, kalau untuk skripsi yang bukan kita tidak bekerja sama dengan sebuah perusahaan, maka kasus dan teorinya. Jadi nanti ada semacam analisis teorinya gitu ya, mengenai teori-teori yang Anda sudah akan Anda gunakan. Misalkan Anda menggunakan sebuah algoritma, maka algoritma tersebut harus Anda gali dulu seperti apa prosesnya, lalu Anda coba masukkan data ke dalam algoritma tersebut, nanti hasilnya seperti apa. Nah, seperti itu. Jadi studi kasus teorinya itu nanti Anda harus dalami juga di bab 3. Nah, mungkin untuk game atau animasi itu kita harus tentukan juga skenario dari awal. Jadi di analisis kalau Anda ingin membuat pembelajaran tentang sampah, berarti kita harus tahu dulu pemilahan sampah itu seperti apa, jenis-jenis sampah itu seperti apa. Lalu Anda membuat skenario. Skenario itu beda ya, skenarionya dianalisis dengan skenario yang nanti Anda tuliskan di bab 4. Jadi ini skenario kira-kira nanti sebutannya apa ya? Alur kalau misalkan kita membuat animasi, alur ceritanya seperti apa. Yang lebih baik lagi kita sudah merancang dari awal bahwa kita sudah punya misalkan sebuah objek yang misalkan kita jadikan nantinya si objek itu akan masuk ke dalam animasi. Misalkan kalau contohnya Upin Ipin, berarti kita sudah menciptakan Upin Ipinnya dengan karakternya, bagaimana cara dia menjelaskannya, misalkan seperti itu, nanti itu harusnya dianalisis sudah jelas. Pergerakannya bagaimana, seperti itu. Berarti kalau untuk hardware juga sama, berarti ada tambahan analisis terhadap kebutuhan komponennya. Kalau Anda berbicara IoT, berarti bagaimana hardware-nya seperti apa, bagaimana saling keterkaitan antara hardware dengan software-nya. Nah, itu juga sudah kita analisis seperti itu. Oke, jadi intinya adalah semuanya penguasaan kita ada di sini. Makanya biasanya kalau kita tidak menguasai skripsi atau KP itu biasanya stuck di sini. Jadi biasanya
stuck di sini, biasanya kita bisa lihat isi analisis sistemnya seperti apa. Kalau cuman misalkan formalitas, malah kadang tidak ada isinya. Analisis sistem adalah, tapi nggak diisi. Di sana itu prosesnya yang terjadi seperti apa tidak ada isinya, tapi hanya teori-teori gitu ya. Nah kalau masih seperti itu, berarti Anda belum memahami sebenarnya apa yang akan Anda buat di skripsi atau KP ini. Oke, nah ini akan menjadi acuan dalam perancangan dan implementasi. Jadi kalau di sini sudah Anda tidak bisa tuliskan atau Anda keluarkan ide-ide gitu ya, maka nanti apalagi perancangan dan implementasi. Ya, seperti itu. Oke, ini contohnya ya. Ini contoh kita hubungkan dari bab 1 dengan bab 3, misalkan ya. Misalkan seleksi beasiswa yang dilakukan oleh panitia gitu ya, seperti apa, kesulitannya bagaimana gitu ya. Misalkan di sini pelamarnya banyak, kriterianya juga banyak gitu seperti itu. Lalu di sini misalkan ada rumusannya bagaimana menjalankan proses pemberian beasiswa secara tepat dan akurat, misalkan seperti itu. Sehingga kita memiliki tujuan, menentukan kriteria calon penerima beasiswa, metodenya misalkan AHP. Ini contoh dari bab 1, maka di bab 3-nya adalah kita harus tahu dulu aturan yang terjadi untuk penerimaan dan seleksi beasiswa seperti apa. Gitu ya. Lalu prosedurnya bagaimana, kriteria prioritas. Jadi jangan sampai kita menentukan prioritas itu pada saat Anda ngoding, rata-rata seperti itu. Gitu ya, biar ini udah prioritasnya saya isi tiga itu apa, itu harus sudah dari rule yang sudah ada di sana gitu ya, menentukan prioritas itu seperti apa dalam membuat sebuah keputusan gitu ya. Seperti itu, lalu kita analisis terhadap teori penggunaan HP-nya, berupa studi kasus. Misalkan jika ada 1000 pelamar dengan nilai seperti ini, kriterianya bagaimana, dimasukkan ke rumus AHP, kira-kira siapa yang akan mendapatkan beasiswa. Nah, itu kita hubungkan antara bab 1 dengan bab 3-nya. Oke. Nah, untuk isinya, gitu. Ini isi secara general, ini masih bisa Anda kembangkan lagi. Cuman untuk isinya minimal seperti ini. Jadi ada analisis terhadap ada deskripsi sistem dulu, sistem secara global seperti apa, lalu prosedur sistem yang berjalan. Nah, ini kalau Anda skripsi berarti bisa aja dari deskripsi sistem dengan kira-kira nanti diagram bloknya seperti apa, flowchart-nya bagaimana, itu bisa gitu ya. Tapi kalau dengan perusahaan, kalau Anda KP itu Anda harus tahu kebutuhan mereka seperti apa, maka sering diawali dengan struktur organisasi, dengan sejarah perusahaan, strukturnya bagaimana, lalu job desk-nya. Jadi kita sudah bisa menentukan siapa entitas, siapa yang akan mengerjakan, pekerjaannya apa. Jadi maksudnya 3 itu ada maksudnya ya, bukan hanya Anda nempel diagram, Anda nempelin sejarah gitu, tapi ada strukturnya yang kita bisa lihat bahwa harusnya entitas yang ada di flow map itu harusnya ada di struktur organisasi, termasuk siapa yang mengerjakan pekerjaan itu. Jadi tidak hanya kadang ya formalitas lah itu ya, tapi tidak. Jadi kita lihat dari struktur. Misalkan yang melakukan penandatanganan keputusan itu wakil kepala sekolah, maka kita bisa lihat di strukturnya ada wakil kepala sekolah yang dengan job desk seperti itu. Itu yang secara sempurnanya seperti itu. Lalu kita analisis dokumennya. Nah, nanti di sini ada prosedurnya. Jadi dari flow chart kita kan, atau flow chart atau flow map gitu ya. Kalau prosedur biasanya flow map. Itu kita bisa lihat entitas, saling keterkaitannya, misalkan dokumen ini diserahkan ke siapa untuk ditandatangani, maka nanti itu harus dijelaskan di bawahnya, misalkan aturannya itu seperti apa sehingga wakil kepala sekolah menandatangani misalkan. Lalu ketika mengumpulkan dokumen, misalkan peserta menyerahkan dokumen apa saja harus dikumpulkan, harusnya dijelaskan di bawahnya. Jadi kalau itu detail, saya yakin sih untuk perancangan, implementasi itu juga sudah tinggal Anda ikutin saja. Gitu ya. Lalu dokumen-dokumennya. Jadi dokumen ini harus ada dokumen yang ada di flowchart, di flow map. Kalau di dokumen di flow map itu ada pengisian formulir apa, berarti si dokumen itu yang Anda jelaskan di bawah. Jadi harus nyambung antara flow map dengan analisis dokumen. Termasuk isinya apa. Jadi dokumen itu isinya apa saja. Itu kalau misalkan form pendaftaran mahasiswa itu ada NIM, ada apa. Nah, itu harus dijelaskan di analisis dokumen. Yang itu nanti akan Anda gunakan pada saat merancang formulir untuk antarmuka sebenarnya gitu. Jadi ini sebenarnya apa yang Anda lakukan, makanya usahakan yang dibuat itu memang yang kita kerjakan. Jadi jangan hanya kopas gitu, tapi kita memahami filosofisnya itu bagaimana. Seperti itu.
Nah, lalu analisis kebutuhan sistem. Nah, dari sini, nah ini harusnya agak nyambung dengan bab 1 gitu ya. Dari sini kita bisa melihat dari prosedur yang ada yang sudah kita jelaskan, ini ada masalah di mana saja. Sehingga kita bisa definisikan, oh ada masalah pada saat penyeleksian. Jadi pada saat penyeleksian sebelumnya itu adalah semua dokumen diserahkan ke wakil kepala sekolah yang untuk diseleksi misalkan. Nah, biasanya misalkan ditumpuk gitu ya, yang nanti si wakil kepala sekolah harus menyeleksi, ngecek satu-satu. Nah, misalkan, jadi kita bisa tentukan, oh ada masalah pada saat prosedur ini, prosedur ini, prosedur ini. Jadi itu harus konsisten juga. Nah, dari masalah itu, berarti kita akan membutuhkan sebuah sistem yang bisa apa saja. Nah, itu analisis fungsional sistem. Nah, fungsi sistem nantinya yang akan menjadi dasar pada saat Anda membuat, merancang ya, apakah bentuk DFD atau bentuknya use case. Jadi use case atau DFD harus konsisten dengan analisis fungsional sistem. Karena ini keluarnya itu atau kita rancang pada saat kita mendefinisikan kebutuhan, dari kebutuhan ini kita butuh sistem yang bisa apa saja gitu ya. Nah, ini lebih bagus Anda konsepnya mengikuti SRS sebenarnya supaya nanti mudah dalam ketika kita merancangnya. Bu Mina, punten 2 menit lagi ya. Siap, sudah dipercepat. Okay. Nah, untuk analisis penggunaan sistem ini harus entitas yang ada di flow map sih gampangnya. Kalau ada flow map berarti entitas yang ada di flow map itu siapa aja, siapa yang internal dan eksternal gitu ya. Misalkan kalau bagian TU itu admin, maka entitas dalamnya adalah TU sebagai admin. Jadi jangan sampai entitas internalnya itu admin, bukan. Admin itu internalnya itu adalah sebuah entitas yang ada di sebuah struktur organisasi, itu misalkan TU itu internal sebagai admin. Misalkan seperti itu. Eksternal adalah yang artinya asal data dan data untuk siapa atau informasi untuk siapa itu adalah yang eksternal. Nah, untuk evaluasi sistem berarti Anda bisa gunakan SWOT atau apapun ya. PISIS juga mangga. Nah, ini SWOT dari sistem yang sedang berjalan, bukan yang Anda akan gunakan. Jadi SWOT itu adalah strength yang sedang terjadi seperti apa. Misalkan prosedur sudah lengkap dan yang lainnya. Nanti kelemahannya apa? Kelemahannya nanti sesuai dengan kebutuhan sistem tadi. Opportunity-nya adalah sistem yang akan kita bangun. Threat-nya pasti ada tantangannya. Apakah di SDM-nya atau apanya, atau di misalkan arsitekturnya. Gitu ya. Oke, mungkin contohnya nanti kita aja. Saya berikan aja contohnya. Oke, mungkin Iya, itu iya. aja Bu Rini, Mangga. Baik, terima kasih Bu Mina. Berikutnya Bu Yuli bisa monitor Bu, bab 2 dan 6. Gimana? Pak Yus, Bu Yuli bisa masuk? Sudah. Bu Yuli, silakan. Sudah di-on kan? Oke, Tes suara. Bu Mina mungkin di stop share Oh, screen-nya. ini ya, di atas. Oke, udah Bu. Ya, sip. Silakan Bu Yuli. Bu Yuli, tes suara coba. Baca Al-Fatihah. Nah, sudah. Bu Yuli, Bu Yuli. Nampaknya gangguan Bu Yuli ini. Lanjut gitu, bab 4 aja. Bu Yuli, coba di-share Screen. ke Bu Mina filenya. Barangkali Bu Yuli nanti ada masalah bisa langsung oleh Bu Mina di-handle. Ya, Di email, di email. Udah ada Bu Mina? Atau saya lanjut bab 4 aja dulu ya? Ya, Mangga Bu. Bab 4 Ya dulu biar lah. nyambung kan barusan bab 3 ya. Biar saya Ya. baca dulu isinya. Oke, saya coba bab 4 ya. Sambil Bu Yuli berusaha ya, barangkali suaranya bisa muncul. Oke, bab 4. Waktunya berapa menit Bu Rini? Beda Bu Rini, Mas. Perpanjang. 15 menit Pak, diupayakan semuanya. Ya, Biar ada sesi tanya jawab nanti ya. Iya. ya oke. Bentar, Pak. Mahasiswa udah pegang makalahnya belum ya? Belum kayaknya.
buat ini saya gabung filenya di sini. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Saya akan coba jelaskan terkait dengan bab 4 ya. Jadi supaya nyambung, barusan bab 3 oleh Bu Mina, bab 4 ini berarti follow up dari bab 3 tadi. Betul, di situ ada analisis fungsionalitas yang kemudian ini akan menjadi acuan ya, yang analisis fungsionalitas tadi untuk bab 4 ini. Jadi bab 4 ini lebih menjelaskan pada rancangan perangkat lunak ya, berdasarkan hasil analisis di bab 3. Artinya kenapa dibuat per bab? Karena memang saling berkesinambungan satu sama lain ya. Kemudian tadi bab 1 juga ini harus nyambung dengan bab 6, 2, 3, 4, demikian seterusnya. Kemudian pada dasarnya untuk bab 4 ini adalah menjelaskan fase perancangan sistem berdasarkan kebutuhan dan fungsionalitas yang telah dianalisis. Jadi lagi-lagi ini balik lagi ke fungsionalitas. Apa itu fungsionalitas? Mungkin tadi sudah dijelaskan oleh Bu Mina. Ini terkait dengan proses-proses inti dari sistem yang akan kita kembangkan ya. Lebih ke arah proses. Kemudian yang paling penting juga di bab 4 ini kita lebih mengarahkannya adalah ke arah penggunaan notasi. Notasi-notasi di sini adalah ke arah tools pemodelan gitu ya. Jadi ini disesuaikan dengan metodologi yang sudah kita canangkan atau kita tuangkan. Tadi yang dijelaskan oleh Pak Yus di bab 1 ya, ada metodologi penelitian, kita mau pakai apa nih? Sebenarnya banyak ya metodologi penelitian itu untuk khususnya kita di komputer atau teknik informatika maupun informasi. Tapi khusus untuk yang STEM kita akan coba ciutkan menjadi 2 aja supaya mahasiswa tidak bingung ya. Ada 2 gitu ya, metodologi terstruktur dengan metodologi berorientasi objek. Kemudian berikutnya, ini secara garis besar. Kalaupun memang nanti ada yang perlu ditambahkan, bisa aja. Tapi minimal memenuhi 4 konten ini ya. Perancangan prosedural, kemudian perancangan data, perancangan arsitektur, dan interface. Jadi kalau mahasiswa bingung, saya di bab 4 bikin apa ya? Yang jelas ini adalah menjadi semacam subbab yang mesti mahasiswa tuliskan di bab 4. Tinggal kita pikirkan, kira-kira untuk prosedural isinya apa, data isinya apa, arsitektur apa, dan seterusnya untuk yang interface. Berikutnya, nah ini terkait dengan tadi ya metodologi penelitian. Akhirnya di tools pemodelan yang akan kita pakai pun di sini berarti kita harus milih. Jangan dua-duanya muncul. Misalkan kalau memang UML ya UML, karena itu yang berorientasi objek gitu ya. Kalau misalkan yang terstruktur berarti kita tetapkan itu menggunakan DFD dan teman-temannya. Kalau STMIC Bandung ini kita pakai yang kaidah Code-Jordan ya untuk yang DFD-nya gitu kan, masih banyak yang lainnya ya, ada Jensen, Summerfield dan sebagainya, tapi kita pakainya yang Code-Jordan supaya konsisten. Jadi artinya di sini mahasiswa silahkan memilih sesuai dengan metodologi yang ditetapkan di bab 1. Jadi kalau berorientasi objek berarti tools yang akan kita pakai di sini adalah menggunakan UML ya. Jadi mungkin ini mahasiswanya kan udah tingkat akhir ya, rata-rata lah dominan ya. Kalian sudah memahami UML itu adalah bahasa pemodelan ya, bukan bahasa pemrograman. Lalu kalau kita pahami bahwa pemodelan apakah yang mesti kita pakai atau diagram apa saja, diagram itu kurang lebih itu sekitar 13 ya untuk UML. Tapi yang kita sepakati, yang mudah-mudahan ini bisa mewakili konsep sistemnya sudah tergambarkan, itu cukup 4 aja. 4 ya, jadi use case diagram, itu diikuti dengan skenario use case ya. Jadi penjelasan dari use case itu diikuti dengan skenario, kemudian activity diagram, class diagram, dan sequence diagram. Kemudian kalau misalkan ada kebutuhan, di sini kan ada perancangan data. Perancangan data itu sebenarnya ada yang mengklaim bisa tergambarkan dengan class diagram, ada juga kalau mau lebih jelas lagi silahkan kalian juga membuat IRD, tidak ada salahnya gitu ya. Kalau memang struktur dari sistemnya membutuhkan untuk menjelaskan data-data yang memang dibuat di dalam sistem tersebut. Perancangan antar muka ini kan sama lah ini ya, mau UML mau terstruktur. Jadi lebih kita kira-kira membuat grand design atau apa ya, rancangan dari nanti ada apa saja sih dalam perangkat lunak yang akan kita bangun, tapi baru draft gitu ya. Bukan berarti kalau memang programnya sudah jadi kita capture, masukkan ke sini, bukan. Kalau itu sudah bukan lagi termasuk ke dalam perancangan, tapi itu udah jadi gitu ya. Jadi kita buatlah, misalkan kalaupun memang program sudah jadi, kita buat di Visio atau terus yang lainnya, yang kemudian itu bisa menggambarkan bahwa nanti saya akan membuat sistem itu seperti apa, antar mukanya ya, seperti itu. Nah, kemudian kalau misalkan menggunakan metode terstruktur, berarti tools yang kita pakai adalah ini DFD.
yang tadi dibilang kita menggunakan code Jordan gitu ya metodenya. Jadi di sini diawali dengan diagram konteks, kemudian didetilkan dengan DFD, flowchart, kemudian kamus data. Perancangan datanya tadi sama juga ya, kita menggunakan IRD. Kemudian kalau di sini untuk yang arsitekturnya, berarti kalau di yang terstruktur, kita punya struktur proses dan struktur menu gitu ya. Perancangan antarmukanya sama, jadi gambaran dari perangkat lunak yang kita bangun seperti apa. Terus kemudian, bagaimana dengan flow map nih untuk toolsnya ya? Kalau flow map itu kan dibagi menjadi dua, ada flow map berjalan dengan flow map usulan. Biasanya flow map itu digunakan untuk sistem yang sifatnya itu kan map itu dokumen ya, menggeluti atau di dalamnya itu banyak berkecimpung dengan dokumen-dokumen, berarti di situ diminta mau nggak mau menggambarkan secara flow map-nya. Nah, flow map ini bagaimana penetapannya atau ditulis di mana? Flow map itu biasanya kalau yang flow map perjalanan itu kita coba letakkan di bab 3 pasti ya, flow map perjalanan. Kemudian flow map usulan itu boleh di bab 3, boleh di bab 4 flow map, karena itu menjelaskan bagaimana usulan dari sistem yang akan kita bangun. Seperti itu. Oke, di sini sebenarnya saya akan ada contoh gitu ya, contoh untuk bagaimana yang menggunakan terstruktur, bagaimana yang menggunakan berbasis objek. Tapi nanti saja saya keep dulu ya, kita persilakan untuk pembicara yang lainnya supaya kita adil, semua bab bisa tersampaikan. Silakan berikutnya, berarti Bu Yuli bisa masuk? Atau sama Bu Mina? Payus, Bu Mina, unmute. Oke, Bu Yuli. Silakan Bu Mina. Oh, tapi Bu Yuli nggak bisa ya? Bu Yuli. Masih monitor Bu Yuli? Nggak masuk ya? Oke. Ininya sih Isi dari video sih, isi dari video, tapi udah mati ya. Oke, mungkin boleh mau dilanjut aja. Ya, sama nggak ada suaranya Bu Yuli. Oke, sebentar screen-nya saya ini dulu. Screen. Lanjut aja ya. Yeah. Oke, mungkin saya mewakili Bu Yuli aja ya. Jadi yang paling lama. Ini 2 bab kan? Iya, tapi bab 6 Dua bab sampai sore lah. bab 6 dikit. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Atas nama Bu Yuli. Atas nama Bu Yuli, saya akan menyampaikan mengenai bab 2. Tapi konsepnya sama ya, karena ini ada di buku panduan nantinya. Ya. Udah saya share ya buku panduannya. Oke, jadi bab 2 itu yang judulnya dan subjudulnya adalah landasan teori ya. Jadi nanti akan menjelaskan mengenai teori-teori yang terkait dengan objek penelitian. Sekali lagi ya, ini sudah diberikan tanda hijau oleh Bu Yuli. Jadi yang terkait dengan objek penelitian. Jadi yang tidak terkait itu tidak usah dimasukkan di landasan teori. Terutama untuk skripsi, berarti Anda fokus ke jurnal yang terkait dengan jurnal-jurnal itu yang Anda masukkan di landasan teori. Jadi Anda tidak perlu misalkan sistem informasi adalah tidak perlu, jadi langsung kasusnya seperti apa, teori-teori yang mendukung terhadap kasus tersebut, nanti silakan Anda tuliskan di situ. Seperti itu, lebih bagus lagi kalau jurnal lebih banyak di sini. Oke, misalkan contohnya adalah kita punya e-commerce untuk toko XX gitu ya. Maka yang kita bisa jelaskan adalah e-commerce itu apa, jenisnya, misalkan Anda jelaskan dalamnya mengenai e-commerce. Jadi konsep e-commerce itu bagaimana, nah itu nanti Anda jelaskan. Lalu yang terkait dengan e-commerce itu kan pasti dia butuh internet, butuh website, butuh domain, butuh hosting, dan lain-lain. Gitu ya. Terus termasuk konsep dan perkembangan jualan online di Indonesia itu seperti apa. Nah, itu Anda jelaskan seperti itu. Jadi tidak harus Anda dari paling dasar sekali, tidak usah. Oke, jadi sebenarnya untuk skripsi terutama hindari referensi dari buku. Sedapat mungkin cari referensi dari jurnal. Jadi walaupun teori dasar pasti jurnalnya ada gitu ya. Cari jurnalnya lalu Anda masukkan sebagai referensi di landasan teori gitu ya. Itu lebih
apa ya, lebih valid karena untuk buku kan belum tentu sudah teruji juga seperti itu. Apalagi kalau WordPress dan yang lainnya. Oke, jadi dihindari untuk penggunaan WordPress, blog sebenarnya dihindari dimasukkan ke dalam landasan teori. Oke, lalu ada juga di sini adalah roadmap penelitian. Jadi tadi saya sudah jelaskan, Anda cari jurnal yang terkait dengan penelitian yang akan Anda lakukan. Jadi dasar penelitian Anda itu adalah jurnal, harusnya gitu, berdasarkan dari hasil eksplorasi jurnal-jurnal yang sudah ada. Misalkan ketika Anda bikin sistem pendukung keputusan, maka kita harus lihat sudah sampai mana di luar mengenai ini, maka kita bisa cari jurnal-jurnalnya, yang lain sudah sampai sini, maka misalkan kita akan tambahkan apa, misalkan. Nah, itu artinya dasar penelitian kita itu harus dari jurnal. Oke, termasuk pembuatan misalkan mobile programming, mobile application. Nah, kita lihat sudah sampai mana yang ada di luar sana gitu. Makanya kita cari jurnal-jurnalnya, lalu nanti Anda kaitkan dengan jurnal-jurnal tersebut apa yang akan Anda tulis atau Anda teliti minimal 5 sampai 6 gitu ya. Nanti Anda buat review untuk masing-masing jurnal per paragraf. Jadi jurnal ini Anda ambil apanya dari jurnal tersebut. Misalkan jurnal ini kita ambil apanya, jurnal ini apanya, nanti Anda gabungkan sehingga nanti akhirnya Anda harus menuliskan peranalisisnya. Kita simpulkan, berdasarkan hasil penelitian ini, maka kita akan atau Anda akan melakukan penelitian untuk apanya, misalkan seperti itu. Oke, misalkan contohnya yang tadi ya, maka ada jurnal mengenai pemanfaatan e-commerce. Cari misalkan minimal 5, lalu disarikan dalam bentuk paragraf. Jadi bukan hanya jurnalnya dikumpulin ya, tapi Anda baca, saya ambil apa dari jurnal tersebut. Jadi disarikan, nanti dari hasil jurnal-jurnal tersebut Anda simpulkan sehingga Anda akan membuat apa, seperti itu. Oke, nah beberapa link jurnal yang dapat diakses ada e-resource plus Pusnas, ini ya, gratisan, LIPI, eJournal, Doage, Science Direct, banyak lah, ada ProQuest, banyak. Oke, ada ResearchGate, Google Scholar, Freeform PDF. Nah, ada juga CiteSeerX, misalkan kalau CiteSeerX itu biasanya dari penulis-penulis yang langsung dimasukkan ke sana yang biasanya sebutannya sih yang belum masuk ke jurnal tapi dia bikin versi untuk di CiteSeerX-nya. Itu nanti Anda bisa cari juga. Oke. Nah, kutipan. Nah, di sini ada kutipan langsung, ada yang kutipan tidak langsung ya. Jadi Anda harus mengikuti aturan tata tulis karya ilmiah. Kalau kutipan langsung berarti harus dikutip, berikan tanda kutip gitu ya. Kalau tidak langsung berarti Anda tetap harus menuliskan sitasinya. Sitasi itu nanti penulisan angka menggunakan tanda apa sih kotak itu kan? Ya, tanda itu kayak nanti kalau buka tutup jadi kotak gitu. Itu namanya apa saya lupa. Siku. Apa ya itu? Bukan siku ya, yang kotak itu. Oke, nanti ada di buku panduan. Oke, nah untuk referensi, jadi nanti referensi itu acuan. Jadi landasan teori itu pasti ada referensi. Jadi jangan sampai Anda menuliskan e-commerce adalah, tapi tidak punya referensi. Kan itu sangat berbahaya. Jadi kalau sudah berbicara adalah, saya yakin itu pasti ngambil dari tempat lain, itu harus dituliskan referensinya. Seperti itu. Oke. Nah, kalau di karya ilmiah, referensi itu bukan kutipan. Jadi dari jurnal, kayak tadi ya, dari 3 jurnal Anda baca gitu ya, lalu Anda tuliskan di situ simpulan atau Anda sarikan, lalu Anda kasih referensi citasi ketiga jurnal tersebut. Jadi apa yang sudah Anda pahami dituliskan, itu bisa seperti itu. Kalau di kaidah ilmiah itu karya ilmiah itu sebenarnya hindari untuk kutipan langsung, tapi Anda harus baca dulu, dipahami, kalau bisa bukan dari satu sumber, dari beberapa sumber, lalu Anda tuliskan, lalu Anda kasih sitasinya, seperti itu di bawahnya. Oke, ini ya contohnya. Nah, ini sitasi yang tadi saya sebutkan, yang 2 di dalam kotak itu ya, itu sitasi. Misalkan web mining merupakan aplikasi teknik data mining untuk mengekstra pengetahuan knowledge dari misalkan web gitu ya. Nah, ini diambil dari sini. Nah, 2 ini apa? Nanti ada di daftar pustaka nomor 2. Seperti itu. Ada juga yang pakai tahun, tapi untuk di STIMIC citasi hanya angkanya saja. Gitu ya. Jadi 2 ini referensi yang akan terkait dengan daftar pustaka. Seperti itu. Oke. Nah, lalu untuk lampiran, bab 6 ya? Ya, bab 6. Oke, bab 2
Oke, ini lampiran bab 6-nya. Oke, kita langsung ke bab 6 aja. Jadi bab 6 itu kesimpulan. Kesimpulan itu jawaban dari tujuan. Itu paling gampang. Jadi tujuannya apa? Tujuannya sudah tercapai atau belum, Anda simpulkan. Gitu ya. Jadi bukan pernyataan lagi, tapi sudah menyimpulkan. Kalau tujuannya adalah membangun sebuah sistem yang bisa apa, jawabannya bisa atau enggak gitu aja, nanti Anda simpulkan di situ. Lalu kesimpulan harus dilakukan dengan tajam dan jelas dan harus menjawab penelitian bab 1. Lalu hindari penggunaan kalimat yang apologis, apalagi yang bawah. Itu jangan sampai terlalu berlebihan. Misalkan sistem ini mampu dalam mengekstrak data yang ukuran besar gitu, atau keren itu nggak usah. Jadi Anda sesuaikan aja. Kalau misalkan tujuannya tercapai, tidak semua kesimpulan itu positif. Jadi misalkan karena ada keterbatasan tertentu, Anda simpulkan ini tidak bisa terpenuhi dikarenakan apa. Nah, datanya dari mana? Nanti akan dijelaskan oleh Pak Indra. Jadi ketika Anda menyimpulkan sesuatu, maka hasil pengujian itu ya. Jadi setelah diuji kita simpulkan bahwa tujuan ini tercapai atau tidak. Jadi jangan sampai kesimpulannya bisa, tapi pas diuji tidak bisa. Nah, itu juga nanti ada keterkaitan dengan bab 5 seperti itu. Oke. Nah, itu misalkan aplikasi mampu mengenerate atau menghasilkan kodifikasi secara otomatis sehingga memudahkan dalam pengelompokan data survei. Ini contoh kesimpulan. Gitu ya. Nanti masalahnya adalah sering terjadi kesalahan dalam mengelompokkan data survei. Tujuannya adalah membantu staf dalam mengelompokkan data survei dengan memanfaatkan kodifikasi otomatis. Jadi bab 6 itu nanti ada keterkaitan antara 1, bab 5, artinya dasarnya itu adalah dari hasil pengujian, teruji atau tidak. Gitu ya. Nah, atau saran itu usulan. Jadi sarannya jangan hanya, biasanya kalau saran teknis ya, backup dan yang lainnya. Jangan. Saran itu kemungkinan aplikasi kita bisa dikembangkan lagi atau tidak, gitu ya. Misalkan yang asalnya web nanti bisa dikembangkan menjadi mobile. Jadi ini ngasih ide ke orang lain. Oh, kita lanjutin aja skripsinya ini versinya mobile. Misalkan seperti itu. Nanti jadi harusnya kalau di jurnal itu namanya related system, relatednya. Jadi nanti itu bisa dikembangkan ke arah yang mana. Itu saran. Jadi orang lain itu bisa lihat dari laporannya kita, ini ada saran apa nih di sini? Oh, di sini bisa dikembangkan menjadi apa? Nah, kita bisa aja nanti dilanjutkan oleh adiknya atau siapa. Jadi nanti ada keberlanjutan dari satu penelitian ke penelitian yang lain, itu dilihat dari sarannya. Seperti itu ya. Oke, mungkin itu dulu Bu Rin. Oke, sip. Itu lampirannya. Lampirannya ada di sini. Oke, mungkin itu aja. Oke, terima kasih Bu Mina yang sudah mewakili Bu Yuli. Berikutnya lanjut ke bab 5, Pak Indra, silakan. Pak Indra, monitor. Ya, cek. Cek, masih di mute. Halo? Oh, udah. Ya, udah. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang semuanya. Semoga sehat. Salam sejahtera untuk semua. Lanjut di bab 5. Ini adalah bab yang dimana menurut saya kadang-kadang sama mahasiswa sering dilupakan dan dianggap enteng. Karena rata-rata melakukan metode cut paste. Di sini kadang-kadang mahasiswa hanya memberikan implementasi bagaimana program atau rancangan program dibuat, kemudian menggunakan teknologi yang sudah ada dan lain sebagainya. Sebenarnya di sana ada beberapa yang perlu diperhatikan, termasuk pemetaan proses dari hasil analisis dan perancangan di bab sebelumnya. Oh, saya lupa share screen dulu bentar. Oke. Di bab 5 ini sebenarnya pada intinya adalah untuk implementasi. Jadi ada dibagi dua. Di bab 5 ini ada implementasi dan juga pengujian. Nah, implementasi ini untuk intinya adalah bagaimana kita bisa menelusuri atau dari hasil perancangan dan juga analisis yang ada. Misalkan kita menggunakan tadi yang struktur menggunakan DFD misalkan. Terus setiap proses yang ada dalam DFD itu menjadi modul apa dalam program tersebut. Atau misalkan dari yang bersifat objek, diagram objek itu menghasilkan komponen ataupun kelas yang apa. Kemudian hasilnya diimplementasikan dalam bentuk lampiran program, baik itu boleh di screenshot. Dengan catatan harus ada penjelasan proses penggunaan fungsi tersebut.
kemudian di dalam implementasi itu harus ada batasan-batasan yang disampaikan, di mana batasan ini berhubungan sama teknikal. Di mana misalkan contoh kita akan membangun sebuah informasi skripsi sidik baru. Nah, beberapa hal yang menjadi batasan dalam implementasi ini misalkan seperti versi Android untuk minimum penggunaan, terus kemudian ditujukannya untuk siapa, kemudian juga mahasiswa dengan aturan seperti apa bisa mengakses ke dalam program yang dirancang. Jadi ada batasan implementasi. Ini adalah rekomendasi dari batasan yang disampaikan di bab 1. Nah, contoh pemetaan proses terhadap implementasi. Jadi harapannya adalah bagaimana kita memetakan proses tadi. Misalkan kita punya program sistem informasi akademik. Nah, di dalam program tersebut ada file program atau modul merupakan kelas dari yang kita akan bangun. Misalkan proses login misalkan ya. Kemudian tabel yang berkaitannya apa, dan ini menghasilkan apa. Nah, sehingga nanti pada saat pengujian, apakah use case atau modul maupun kelas dari login tadi berjalan dengan baik atau tidak. Nah, ini merupakan bagian dari implementasi yang ketiga, yaitu menampilkan tampilan program screenshot. Nah, rata-rata mahasiswa menampilkan itu mengikuti dari semua screenshot, semua program di screen ke sini. Ada baiknya ketika misalkan membuat bab 5 ini supaya tidak terlalu larut, yaitu adalah menggunakan screenshot yang berhubungan dengan fungsi-fungsi utama dari program tadi. Dan harus disampaikan berkaitan dengan proses ataupun case pada UML yang ada atau yang mana ada pada perancangan sebelumnya. Jadi dikasih keterangan bahwa misalkan ini proses input login. Nah, maka ini berhubungan dengan UML yang sebelumnya adalah case yaitu login dan seterusnya. Nah, setiap screenshot wajib diberikan penamaan atau judul dari screenshot tersebut. Jadi ini bukan bab untuk kumpulan clipping, tapi di sini adalah penjelasan bagaimana kita menentukan implementasi tadi sudah berjalan atau tidak. Dari bab 5 kedua yaitu adanya pengujian sistem. Nah, ini juga rekan-rekan dari mahasiswa kadang terpaku dengan hal-hal yang sebenarnya harusnya diujinya tidak sesuai dengan kebutuhannya. Jadi hanya menguji yang bersifat general gitu. Kebanyakan hanya menguji seperti misalkan menginput, kemudian memproses. Gitu. Nah, seharusnya yang diuji itu adalah fungsi-fungsi dari yang kita bangun. Misalkan tadi inti dari masing-masing kelas atau masing-masing analisis yang sudah dibikin di bab 3 dan juga bab 4. Nah, ini adalah salah satu contoh menggunakan pengujian black box. Nah, ini juga merupakan kebiasaan, jadi mahasiswa pengen mudah menggunakan pengujian black box. Sebenarnya pengujian ada beberapa jenis, nanti boleh dicoba. Terutama kemarin sudah ikut seminar sebelumnya, yaitu seminar di pengembangan perangkat menggunakan agile, gitu ya. Ini menggunakan black box untuk agile itu kurang cocok. Nanti mungkin bisa baca referensinya. Nah, ini hanya contoh. Di sini misalkan saya akan membuat berdasarkan pengujian black box untuk sistem monitoring inventory control. Misalkan di asuransi JX ini ya. Nah, misalkan ada data masukan yaitu username, password, admin, kebutuhan login. Harapannya misalkan menampilkan admin berfungsi. Nah, kemudian pengamatannya data masuk ke dalam tampilan utama, kesimpulan bisa diterima atau tidak. Nah, ada keterangan di sini modul atau kelas apa yang mewakili dari fungsi yang sudah kita atau use case yang kita bangun gitu. Jadi nanti bisa dicek ketika di perancangan kita bikin analisis, nah di pengujiannya jalan nggak gitu. Nah itu harus disertakan semacam itu. Masih ada waktu, Bu? Oke. Masih, Bu. Lanjut. Masih. Nah selain misalkan jadi tes itu tidak harus selalu tes berlakukan berjalan normal. Jadi ada tes abnormal atau tes error gitu ya macamnya. Jadi kita harus melakukan negatif tes, nah, sehingga nanti kita bisa tahu apakah memang ini bisa menjadi filter terhadap kesalahan-kesalahan yang disebabkan oleh penguji atau human error dan sebagainya. Nah, sama seperti tadi data masukan, harapan gitu. Jadi ada data pengujian terhadap negatif tes. Nah, berikutnya adalah struktur di bab 5. Jadi tadi adalah intinya, nah strukturnya boleh seperti ini. Jadi bab 5 itu isinya ada implementasi, kemudian ada batasan implementasi, tadi yang disampaikan batasannya apa saja gitu, mulai dari
penggunaan perangkat lunaknya, kemudian cara penggunaan yang berpengaruh terhadap bab 1 tadi yang disampaikan. Yang kedua adalah implementasi perangkat lunak. Nah, ini yang masih sering sama perangkat keras ya. Masih sering mahasiswa itu copy paste dari bab 5 tulisan-tulisan yang lama sehingga tidak memperhatikan teknologi yang juga pengembangan software yang digunakan pada saat ini. Jadi teknologinya mungkin sudah terlalu jadul. Seperti contoh misalkan menuliskan perangkat lunak menggunakan minimum Windows XP. Nah, sedangkan kita sudah tahu bahwa Windows XP itu sudah rest in place, jadi sudah tidak ada lagi mungkin menggunakan minimum seperti itu. Jadi itu harus sudah di-upgrade. Termasuk perangkat keras, contoh misalkan perangkat keras spesifikasi minimal Pentium 3, itu pasti banyak tertulis seperti itu. Sehingga itu sudah tidak relevan lagi dengan waktu saat ini gitu ya. Kemudian implementasi basis data. Ini opsional karena kalau contoh kasus misalkan ada beberapa pengembangan yang tidak menggunakan basis data, jadi tidak perlu untuk dimasukkan basis data. Contoh misalkan untuk seperti yang membuat story dan sebagainya untuk animasi gitu ya. Kemudian implementasi antarmuka atau interface. Nah, ini kumpulan dari tadi screenshot yang ada. Terakhir adalah implementasi cara menggunakan instalasi. Ini opsional juga apabila memang cara penggunaannya itu berbeda dengan konfigurasi setup biasa. Maaf, Pak Igo, slide ini berpindah ya? Slide-nya. Ini ada chat dari mahasiswa. Mode preview coba. Ya, taruh dulu ya. Udah hilang. Saya stop share dulu ya, bentar. Ya. Oh, tadi salah ya? layar. Tadi salah layar. Nanti nggak apa-apa ya. Filenya kan saya sertakan nanti di file materi. Nanti ada filenya di share. Sertakan. Oke, lanjut. Tadi sampai ke implementasi instalasi. Jadi ini opsional, boleh disertakan atau tidak jika memang tidak ada konfigurasi terhadap instalasi yang khusus. Kalau ada ya boleh dimasukkan. Berikutnya pengujian sistem. Jadi ada beberapa, yaitu adalah pertama adalah rencana pengujiannya. Di sini rencana pengujiannya akan menggunakan metode apa gitu. Jadi jelasin dulu metodenya, terus beberapa kriteria yang akan disiapkan dalam pengujian. Kemudian ada beberapa kasus. Nah, kasus ini diambil dari use case atau dari analisis sebelumnya di bab 3 dan 4. Terakhir, diwajibkan memberikan kesimpulan hasil dari pengujian. Mungkin itu saja. Oke, waktunya sebenarnya masih ada 4 menit lagi, tapi sudah selesai ya Pak Igo ya? Boleh. Jadi kita manfaatkan aja ya untuk sesi tanya jawab ya. Kita buka forum sesi tanya jawab. Atau Bu Yulia bisa on sekarang? Ada yang mau disampaikan mungkin sebelum tanya jawab? Pak Yus, Bu Yuli bisa masuk nggak? Bu Yuli udah on dari tadi ininya mic-nya. Tapi mikrofonnya sepertinya tidak bisa menangkap sinyal. Oke, kalau gitu langsung aja ke sesi tanya jawab. Tadi syaratnya apa Pak Yus? Raise hand ya? Raise hand di partisipan situ nanti ada tulisan raise hand, bisa klik raise hand. Silakan dibuka sesi tanya jawab. Bagi yang merasa kebingungan atau ada yang ingin tanyakan, silakan. Silakan dari kode D itu di mana? Rohim. Rohim silakan untuk bertanya. Rohim. Saya unmute. Silakan Rohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya Pak terkait mahasiswa yang di luar Bandung. Tadi kan ada statement bahwa akan diadakan sidang KP-nya secara online ya Pak ya? Iya. Nah itu mekanismenya, teknisnya seperti apa ya Pak?
apakah kita hanya tatap muka dengan dosen penguji beberapa orang atau memang semua peserta yang ikut sidang itu live join juga Pak di Zoom meetingnya? Maksudnya semua peserta yang mana? Semua peserta ini dia, nggak usah lah. Oke, Rohim. Yaudah, itu aja Rohim. Iya Pak, iya Bu. Langsung dijawab, Bayus. Langsung Bu, silakan Bu. Ya, oke. Jadi gini, Rohim, tadi kan di awal itu dikatakan ya itu masih draft, tapi sangat memungkinkan kita akan buat online. Nah, mekanismenya itu adalah kalau toh memang kita jadi online, yang kita hadirkan media Zoom misalkan ya untuk toolsnya, itu yang jelas penguji dengan peserta sidang saja. Gitu. Jadi kita tidak hadirkan peserta yang tidak sidang gitu ya. Karena itu juga apa ya, yang sudah berjalan di kita pun kita belum pernah mengadakan sidang terbuka ya. Jadi masih tertutup, jadi cukup mahasiswa yang bersangkutan dengan dosen penguji. Kalau KP itu satu ya pengujinya, kalau skripsi itu bisa 2 atau 3. Oh tentunya di sini juga kita hadirkan pembimbing ya, untuk kemudian bisa mengarahkan juga gitu. Kalau memang dilakukan secara online seperti itu. Nanti detailnya, teknisnya akan segera kita umumkan gitu ya. Kita ini baru kita rumuskan ke sana, tapi belum secara spesifikasi gitu ya untuk pelaksanaan sidang secara online nih. Itu Rahim, bisa dipahami. Terus Bu, ini Bu, jadi seandainya tatap muka secara hanya penguji dengan mahasiswa tersebut, itu nanti si mahasiswa yang ditampilkan di layar itu materi KP-nya atau seperti apa Bu? Iya kayak gini ya, kayak kita sekarang webinar. Jadi nanti pada saat mahasiswa presentasi berarti share screen ya, apa yang ditayangkan sebelumnya mungkin nanti kalau biasanya kita masing-masing penguji itu memegang hard copy-nya, hard file-nya gitu ya, lembaran dari buku yang sudah di print, memungkinkan nanti karena kondisi seperti ini mungkin filenya di-share dulu atau dikirim dulu ke penguji. Jadi penguji sudah baca. Ya, nanti mahasiswa kemudian tinggal presentasi, bikin PowerPoint. Jadi bukan file KP atau skripsi ditayangkan, tapi PowerPoint. Tapi tentunya juga menyiapkan file laporannya gitu. Ya, disiapkan seperti itu. Oh. Ya, Bu. Jadi di-share screen ya. Oke. Oke, ya, itu aja. Terima kasih, Bu. Baik, sama-sama. Silakan yang lainnya, Pak Yus. Silakan yang akan bertanya, diklik raise hand-nya di bagian partisipan. Di situ klik Anda partisipan. Kemudian ada keterangan raise hand. Atau kalau tidak tahu, silakan bisa di chat ya. Di chat boleh, siapa yang mau bertanya? Ini aja, sebutkan namanya aja, nanti pertanyaannya disampaikan dengan voice. Oke, silakan, ini lumayan 100 mahasiswa, banyak ya. Saya pikir pasti ada pertanyaan ya, silakan. Mumpung kita semua pembimbing penguji itu hadir sekarang ya, silakan dimanfaatkan. Tuh ada yang tanya Pak. Yayu Bayhaki. Ya, siapa? Yayu. Oke, Yayu. Silahkan Yayu. Mana Yayu? Aku mau udah bertanya. Ini nggak mau on. Ini aja ditulis di itu ya. Saya mau bertanya Bu, teknis bimbingan yang di luar Bandung itu seperti apa? Tadi ada yang statement kalau bimbingan ada syaratnya, misalnya harus bimbingan berapa kali. Silakan Bu, dijawab. Iya, baik ya Yu. Mungkin nanti dosen yang lain bisa menambahkan ya. Saya dulu mungkin bantu jawab. Jadi untuk bimbingan yang dilakukan secara online itu, jadi berapa kali itu bisa kita terlihatkan
kan melalui media apa? Misalkan email ya. Jadi silakan kalian catat tuh tanggal pada saat mengirim dokumen. Kalau memang itu sistemnya seperti itu, atau misalkan bimbingan menggunakan video call atau pakai Zoom. Nah itu pokoknya ada interaksi dengan dosen pembimbing, maka itu diklaim sebagai 1 kali proses bimbingan gitu ya. Kemudian syaratnya berapa kali kalau untuk KP bisa maju. Itu sebanyak minimal sejumlah dari bab yang ada. Misalkan kalau 6 rasanya kurang kan ya, karena memungkinkan 1 bab itu bisa berulang. Artinya pertemuan itu misalkan bab 3 terutama ya, bab 3 tidak cukup 1 kali bimbingan, misalkan itu bisa 2, 3, bahkan 5 kali misalkan, itu dicatat sebagai pertemuan bimbingan. Jadi artinya ya amannya itu batas minimal itu 7 atau 8 itu, dan tentunya ini tergantung kesepakatan apakah pembimbing mengizinkan tidak untuk sidang atau prasidang gitu ya. Itu untuk KP. Kalau untuk skripsi kan itu ada 2 tahap ya, prasidang dengan sidang. Kalau untuk prasidang itu sendiri, sebenarnya kan prasidang itu secara konten itu sama seperti halnya sidang. Artinya secara pengerjaan itu, secara laporan sudah beres di 6 bab. Kemudian program itu yang mungkin membedakan ya dengan yang sidang. Prasidang itu program ya minimal 75-80% itu sudah terlihat, walaupun belum 100% itu silakan kalian bisa mengajukan untuk prasidang. Tapi secara laporan itu konteksnya memang harus sudah beres. Berarti bisa dikatakan sekitar 6 kali itu baru bisa prasidang gitu ya. Mungkin silakan yang lainnya bisa menambahkan, Pak Yus, Bu Mina, Bu Yuli, Pak Igo. Iya, kalau nanti untuk memudahkan sebenarnya interaksinya kan pertama melalui jalur apapun diharapkan semuanya bisa aktif untuk berinteraksi ya. Artinya ketika nanti ada bimbingan kirim bab 1 itu langsung actionnya gitu, tidak menunggu jeda dalam waktu yang lama gitu, sehingga jadinya lupa baik dosennya ataupun mahasiswanya lupa. Itu biasanya yang terjadi. Oleh karena itu continue saja, dibuat time schedule. Anda mau nanti mungkin harus dibuatkan Bu timeline-nya, misalnya bimbingan ke-1, ke-2, ke-3, ke-4-nya tanggal berapa kita set gitu, supaya nanti itu terjadwal dan ada persiapan. Dan mahasiswa juga harus memaksakan untuk bisa melakukan bimbingan, jangan menghilang gitu ya. Ini kan biasanya menghilang lama, nanti ketika mau di ujung, sidang baru pada datang. Nah itu, apapun nanti medianya, baik itu mau secara online, kalau sekarang sih memungkinkan masih online ya, karena belum ada anjuran untuk di kampus gitu. Saya kira itu tambahannya ya. Mau pakai Zoom boleh, kalau mau modalnya agak gede pakai Zoom lebih bagus. Kalau yang enggak ya pakai Google Classroom juga bisa. Google Classroom itu cukup menurut saya. Di situ bisa ada interaksi, yang penting ada interaksi yang tercatat, Bu. Mau pakai WA juga boleh sebenarnya. Cuman nanti ketumpuk. Biasanya kalau WA itu ketumpuk. Kalau saya pakainya Google Classroom sekarang yang simple untuk bimbingan. Nanti mahasiswa saya yang bimbingan pakainya Google Classroom. Terima kasih, Bu. Ya, mungkin saya tambahkan, jadi mesti disiapkan juga buktinya ya. Kalau misalkan seperti itu, artinya untuk kemudian nanti ada validasi dari pembimbing, apakah dalam bentuk capture atau apa gitu kan ya, untuk sebagai bukti, memang pernah dilakukan proses bimbingan pada tanggal sekian gitu. Mungkin cukup. Ada yang bertanya lagi, Bu? Ada yang lagi bertanya lagi, Bu? Ada 2 orang ini. Ada M. Fahmi. M. Fahmi, silakan. M. Fahmi. Fahmi, silakan. Sudah Pak, tadi tentang teknis bimbingan tapi sudah terjawab. Oke. Jadi nggak nanya yang lain lagi, Mi? Sementara belum. Belum ya. Oke ya. Akhirnya kamu nyampe juga pulang. Oke, ada Ani, kode B itu mana, Bu? Bu Mina yang hafal. Bu Mina, B mana? Cianjur. Bu Mina, bagian jawab ya, Bu Mina, Cianjur. Silakan.
Yang mau bertanya tadi? Ani, silakan Ani. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Gini Bu, Pak, mau bertanya terkait itu kan kita di Cianjur itu ada kuliah baru ya, yang khusus skripsi katanya. Yang metodologi penelitian kalau tidak salah. Nah itu gimana Pak, Bu, teknisnya apa harus menyelesaikan dulu kuliah itu atau kita bisa sidang skripsi juga? Oke. Bu Wina, silakan. Oke, ya nanti tergantung angkatan ya. Jadi metodologi penelitian tuh khusus untuk kurikulum baru gitu ya. Jadi kurikulum baru itu tahun 2019. Jadi kalau yang lulusnya, artinya kalau angkatan 2016 itu sebenarnya tidak wajib. Jadinya pilihan. Kalau kita konversi ke sistemnya kita ya, karena untuk 16 itu kan udah tahun keempat, jadi mata kuliah itu tidak wajib. Tapi untuk angkatan 17, 18 itu wajib. Jadi ketika Anda skripsi, maka mata kuliah metodologi penelitian harus diambil. Tapi itu juga nanti tergantung konversi yang dilakukan di Cianjurnya, karena ada pergantian kurikulum, maka kita usahakan bahwa jumlah SKS sisanya harusnya sama gitu. Apakah metodologi penelitian dikonversi dari yang lain? Nah itu nanti harus disesuaikan lagi, ditanya dulu ke siapa, Pak Deninya, apakah terkonversi atau tidak. Kalau tidak berarti memang harus diambil. Untuk angkatan 16 tidak wajib. Jadi tahun kemarin ada 16 metodologi penelitian, tapi itu masih pilihan. Seperti itu. Mungkin itu aja. Itu nih, pahami. Iya Bu, terima kasih. Baik. Ada lagi Pak Yus? Bu, nanti ada kuis, Bu. Pakai Mentimeter, menti.com. Saya nanti buka menti.com. Katanya mau dikasih hadiah, Bu Mina. Ya, sok pulsa. Sok pulsa ya. Ada 2 pertanyaan. Waktu menjawabnya hanya 15 detik setelah Anda gabung ya. Tolong nanti namanya sesuai dengan nama dan nama asli ya. Silakan Anda buka menti.com. Menti menti.com. Menti.com, www.menti.com. Saya share dulu ya. Sehingga bisa kelihatan. Dengan kode ya, dengan kode. Kodenya tulis 356347. Silakan. Tiga lima 6347. Siap. Waduh, sudah banyak yang belum di-share. Sudah banyak yang gabung. Kita mulai ya. Sudah banyak yang gabung. Siap? Namanya nama asli ya. Yuk, mulai. Berikut isi dari bab 1. Kecuali. Ayo jawab. Mana ini? Oke. Kecuali data flow diagram. Yang jawab benar ada 46. Jawaban yang benar adalah data flow diagram ya. Kalau di bab 1 itu nggak ada DFD ya. Oke ya, next. Pertanyaan kedua. Siap. Flow map termasuk metode penelitian dengan menggunakan model, ada 2, terstruktur atau berorientasi objek. Ya, waktunya 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Selesai. Aduh, sama. Yang benar adalah terstruktur. Ya, metode penelitian, flow map menggunakan metode terstruktur. Oke, siapa yang pemenangnya? Kita lihat. Leadboardnya Amelia Putri berapa? Paling atas Amelia Putri. Oke, selamat Amelia Putri. Anda mendapatkan
poin 1873 mendapatkan sebuah handphone, sebuah pulsa. Saya nanti dari Streaming Bandung. Nanti besarnya nanti lihat aja lah. Oke ya, selamat buat Amelia Putri, tepuk tangan dong. Tepuk tangan mana? Ya di unmute dulu ya. Tepuk tangan buat Amelia Putri, silakan. Harus gitu. Makasih ya, Mas. Banyak yang bertanya lagi nih. Ini 37. Tak ke-7. Ya. Hadiahnya Pak boleh dikirim ke saya? Kamu tinggal nego aja sama pemenangnya tuh. Iya, ampret tuh antara Pertanyaannya buka pertanyaan aja ya, Trian Abdul Rahman, silakan. Trian, mana Trian? Trian nggak ada mic-nya, jadi lewat. M Alif. Mas saya investornya Kak, buat ngebenerin doang. Terus dulu mah ngomong. Gitu. Oke, saya tutup dulu. M Alif aja, M Alif. M Alif, silakan. Pertanyaannya. Ada M Alif? Dari Cianjur? M Alif mana? Atau Trian? Trian, ada Trian? Trian? Halo Cek, Pak. Assalamualaikum. Ya, silakan Trian. Iya, Pak. Mau tanya nih, Pak, untuk bimbingan skripsi yang di luar Bandung, Kota Bandung nih, Pak. Kan ada beberapa orang yang udah bekerja nih, Pak. Nah, untuk waktu bimbingannya itu ditentukan dari pihak kampus kah atau dari kami, Pak? Kalau misalnya dari kami sih mintanya mungkin di luar jam kerja, Pak. Kayak gitu. Itu bagaimana, Pak? Untuk waktu bimbingannya. Waktu. Dari mana? Dari mana, Trian? Purwokerto, Pak. Ya? Purwokerto, Pak. Purwokerto. Oh, Purwokerto. Iya. Silakan Bu Mina atau Bu Rini. Oke, Trian. Pak Igo mau jawab juga. Sok, Pak Igo dulu. Silakan, Pak Igo. Pak Indra. Mana udah tuh? Menurut saya sih harus ada koordinasi antara dosen sama mahasiswanya. Jangan sampai saling memberatkan karena dosen juga mungkin ada waktu di luar jam kerja juga ya, karena ada kehidupan lingkungan sebenarnya gitu. Jadi kalau bisa kamu misalkan kerjanya sampai jam 6 ya maksimal janjian sampai jam 8 malam. Kan nggak mungkin kalau telekonferensi kita janjian jam malam kamu harus pulang kerja jam 9 gitu. Ya, Pak. Saya akan cari waktu yang memang bisa sama-sama menguntungkan dan sepakati gitu. Dan kalau bisa janjiannya itu minimal 1 hari sebelumnya gitu. Jangan sampai hari ini mau bimbingan karena pepet, karena ngejar tanda tangan atau juga bimbingan. Jadi janjian jam 9 mau online jam 10 gitu ya. Belum tahu siapa dosennya, mungkin lagi di jalan atau seperti apa. Gitu Trian ya? Ya Pak. Mungkin yang lain ada. Trian, siapa pembimbingnya Trian? Pembimbingnya siapa? Belum Pak, belum ditentuin ini Pak. Oh belum ya, oke. Ya saya kira cukup jelas ya, silakan. Tapi di waktu-waktu yang wajar ya, jangan waktu sholat, waktu tidur, waktu makan tuh jangan ya. Iya Pak, kalau misalnya untuk harinya sendiri sih Pak, kalau bisa di hari Sabtu atau Minggu gitu Pak, gimana Pak? Kayaknya itu harus koordinasinya dengan pembimbing ya, karena kadang memang kalau waktunya tidak pas itu pasti apa ya? Ya misalkan kita kan nggak tahu pembimbingnya sedang apa, kalian lagi sempat, pembimbingnya lagi tidak sempat kan mungkin seperti itu juga. Nah bagusnya nanti dijanji dulu kapan mau bimbingannya gitu, karena ya mau tidak mau ya tadi Pak Indra sudah jelaskan bahwa apalagi kalau misalkan saya ya ibu-ibu gitu ya ada jam-jam yang memang nggak bisa diganggu gitu karena misalkan harus nungguin anaknya tidur dulu harus dimakan dulu misalkan seperti itu ya. Ini maksudnya kita lihatnya dari dua sisi juga, jadi usahakan janji dulu misalkan hari apa jam berapa misalkan seperti itu.
Kadang kalau saya mah ada sih sampai jam 3 subuh juga, karena misalkan luangnya dari jam 3 sampai jam 4, misalkan seperti itu. Ya kalau mau seperti itu, ya itu nanti silakan bicarakan dengan pembimbingnya masing-masing. Gitu. Tidak, Bu. Terima kasih, Kalau Bu. bisa mah tidak hari libur lah ya, menghargai juga. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Baik. Oke, masih ada nih dari Ridwan Herdiansah, silakan. Nah, Ridwan. Ridwan. Ya, halo, assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ridwan, halo, assalamualaikum, kedengeran Pak? Ya. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya Pak atau Bu, soal apa sih sidang KP atau sidang skripsi paling lambat kapan ya Bu? Ditentuinya gitu, tanggalnya gitu. Soalnya mana gambarnya diaktifkan dulu, coba kamera mana? Kamera on-kan. Ya, Pak. Oh iya, Ridwan. Ada, Pak? Mana itu topina tuh mah? Iya, Pak. Ya, silakan. Kita mah jadwal mah Bu Rini atau Bu Mina tuh. Sok. Tadi gini aja ya Pak, biar kayak video call sama pacar gitu. Tadi apa Ridwan pertanyaannya? Soalnya apa tadi? Soal sidang KP Bu, apakah sudah ditentukan gitu? Soalnya ditentukan tanggalnya gitu. Soalnya biar kita punya targetan ya kapan? Iya. Sama ke perusahaannya juga biar jelas gitu soalnya. Di slide Bu Rini tadi ada kayaknya. Saya coba. Ridwan telat masuk ya? Telat ngangkat Ridwan mah. Coba Iya kayaknya Bu. Lihatkan lagi. Soalnya tadi keluar dulu. Ngapain? Keluar udah itu masuk lagi. Oke. Saya coba share screening tadi ya. Oke, jadi ini untuk pelaksanaannya, kalau kita buka lebar-lebar gitu ya, setiap bulan tuh dibuka. Cuman nanti perlu diperhatikan penanggalannya, kapan daftar, kapan pelaksanaan. Jadi ini Ridwan ya dan mahasiswa yang lainnya. Jadi ini yang hijau itu sebenarnya yang sudah kita canangkan sebelumnya ya, kita hanya tiga kali gitu ya. Tapi karena kondisi seperti ini, akhirnya kita coba buka tiap bulan. Artinya supaya mengcover barangkali misalkan kalau misalkan hanya dibuka 3 slot kan ada kendala, misalkan jaringan lain sebagainya lah gitu ya. Sehingga di sini kita coba buka setiap bulannya ada masa-masa untuk sidang KP, prasidang maupun sidang skripsi gitu ya. Jadi nanti kita ini akan coba share untuk penanggalannya. Silakan mahasiswa ini ditarget, misalkan kira-kira siapnya di mana. Yang jelas ini cukup leluasa ya bagi mahasiswa. Tapi perlu diperhatikan bagi yang sekarang sedang ngambil dua-duanya, itu KP dengan skripsi, berarti jangan terlena gitu ya. Lihat ini, oh nanti panjang sampai bulan Oktober bisa, November bisa. Tapi kan kalian juga harus mengerjakan yang skripsi gitu ya. Jadi buatlah timeline sendiri untuk kemudian dua-duanya bisa tercapai. Gitu Ridwan. Yang sekarang Juni pun kan dibuka tuh ya. Nah, untuk masalah teknisnya nanti yang tadi kita sepakati akan detail kita coba formulakan dan kemudian akan diumumkan gitu. Gitu Ridwan. Oke Ridwan gimana? Udah puas? Mana Ridwan deh? Oh, keluar deh sudah. Sok langsung ini masih ada nih yang bertanya. Bu, berapa menit lagi, Bu? Kita sampai jam 12 pasan. Ini ada sekitar 18 menit lagi, 18 menit. Dimanfaatkan ya untuk bertanya, silahkan cari raise hand, kemudian diklik raise hand ya. Oke, AA, Sukamdi, AA, Sukamdi. Sukamdi, silakan. Salah Pak, Sukamdi, sana Sukamandi. Sukamdi. Ya betul Pak. So, silakan. Nah, gini Bu, Pak, terkait judul ya Pak ya, judul skripsi ataupun KP. Nah kalau misalnya nih sudah ngajuin, terus ditolak. Nah kalau sudah ditolak itu, batas pengajuan lagi itu kapan Pak, Bu? Oke, ini udah pernah mengajukan? Sudah pernah ditolak.
Iya, sudah ditolak. pernah ditolak. Ya biasanya itu nanti Semangat, maju lagi. di prodi itu nanti akan ada penanggalan sendiri ya, kapan. Jadi ada batas waktunya juga gitu ya. Jadi silakan makanya kalau pada saat mengusulkan proposal itu kan jangan hanya 1 atau 2 gitu ya, disiapkan beberapa proposal karena kemungkinan untuk ditolaknya besar. Misalkan kita siapkan beberapa usulan, walaupun pernah terjadi ada yang pernah mengajukan 5-5-nya ditolak karena memang secara kompleksitasnya tidak ada gitu kan ya, mirip-mirip judulnya, cuman ganti sedikit-sedikit gitu ya. Nah itu jadi artinya kita kasih kesempatan, biasanya nanti akan ada penanggalan dari prodi, diupayakan sebisa mungkin mahasiswa cari sendiri juga ya kasusnya. Kalaupun pahit-pahitnya di akhir bisa ditolak, nanti kita akan upayakan dari prodi dengan tim itu menyiapkan judul gitu ya. Sehingga kalau sudah disiapkan seperti itu, berarti mahasiswanya harus mau nggak mau ya harus mengerjakan itu karena kita sudah siapkan gitu ya. Dikoordinasikan juga dengan prodi, diarahkanlah nanti ke arah sana. Mungkin dari prodi bisa ditambahkan Bu Mina. Oke, jadi, Bu, sekalian ini ada yang bertanya tuh. Jadi yang diharapkan oleh para dosen tuh judul seperti apa katanya tuh? Ini nyambung. Oke, jadi untuk judul skripsi, gini, usahakan dibuat sebaik mungkin ya. Karena biasanya ini kalau kita coba telaah dari semua judul yang ada, rata-rata proposalnya kopas, sudah pasti kopas. Jadi banyak juga yang judulnya apa di cover, isinya KP itu masih banyak. Jadi itu harus hati-hati. Jadi mau tidak mau itu langsung kami kita tolak seperti itu. Jadi hati-hati. Jadi untuk proposal harus dibuat sebaik mungkin supaya kita nanti bisa paham maksudnya apa. Jadi rata-rata lebih ke judulnya aja, tapi isinya nggak ada. Jadi di proposal itu hampir tidak ada penjelasan mau bikin apa gitu, itu tidak ada. Jadi hanya formalitas. Itu yang sering terjadi seperti itu. Banyak juga yang judulnya diganti-ganti, ada 5 tapi isinya hampir sama. Jadi usahakan dibuat semaksimal mungkin. Itu tidak bisa jadi dalam 1 malam ya. Jadi harus Anda telaah dulu. Makanya kita berikan ide, silakan Anda cari jurnal-jurnal dulu, cari referensi, cari ide dulu. Jadi harus bisa mau baca dulu jurnal yang sudah ada seperti apa sehingga kita ada ide gitu. Nah, rata-rata banyak juga yang kopas gitu. Anda mengandalkan Google Search. Google Search Engine yang nanti cari judul ini udah ada, oh saya ganti ininya. Nah, rata-rata seperti itu kan. Kita sebenarnya udah tahu ini isinya apa. Nah, artinya kenapa ditolak juga mungkin sebaiknya ditelaah juga kenapa ditolak gitu. Silakan Anda telaah juga bagaimana cara Anda membuat proposalnya gitu ya. Nah, nanti untuk ide-ide judul nanti biasanya prodi juga mengeluarkan, tapi rata-rata mungkin masih kurang di membaca referensi dan literasi sebenarnya itu yang agak berat sebenarnya. Kalau Anda tidak mau membaca ya kita juga nggak bisa ngasih tahu judul terus isi-isinya kan nggak mungkin juga gitu ya. Oke, mungkin itu aja Pak Isma. Iya, saya kira cukup ya, Sukamdi. Pak, cukup Pak. Cukupnya. Oke, next. Ani Hijriani. Udah belum tadi ya? Oh, udah ya? Tadi udah, Pak. Oh ya. Oh, udah ya. Ini Aditya Mustafa. Aditya Mustafa, silakan. Adit. Silakan, Dit. Halo, Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Dit, mic-nya bisa didekatkan sedikit. Mau tanya soal KP, Pak. Kan Ya, sekarang boleh. saya di kerjaan kena gelombang PHK nih, Pak. Nah, sedangkan KP masih berjalan, itu gimana, Pak? Oke. Saya jawab ya. Oke. Untuk kasus seperti itu, kalau memang misalnya akses terhadap perusahaan masih diperbolehkan, karena berkaitan dengan pengumpulan data atau akses-akses yang lainnya dilanjutkan, kecuali Anda sulit mendapatkan data. Kalau istilahnya akan menyulitkan Anda pada saat proses mengumpulkan data, membuat report, atau hal lain, termasuk minta tanda tangan nanti, sebaiknya pindah perusahaan, tapi boleh dengan judul yang sama, gitu ya, studi kasusnya. Itu ya. Ya. Baik Pak, terima kasih Pak.
Oke. Silakan, ada lagi yang mau bertanya? Trian udah ya tadi ya? Trian mah udah ya? Ya. Udah. Ada lagi? Oke, kayaknya cukup ya. Oke. Ya. Buat ini tadi pemenang kuis Amelia Putri. Amelia Putri, tolong dikirim nomor handphonenya ke Bu Mina. Kirim nomor handphone ke Bu Mina, nanti di follow up dari sini. Baik, mungkin cukup ya. Udah. Bu Linda, ada yang mau disampaikan Bu Linda mungkin? Terkait dengan hal administrasi keuangan dan lain-lain, silakan. Bu Linda mana? Tidak Halo? ada, Pak. Tidak ada? Tidak ada. Oke. Baik, saya ambil alih lagi ya, Pak. Kita. Ada satu lagi nih, ada yang mau bertanya tuh dari Tangerang. Mau dibuka nggak? Iya, silakan. Satu lagi aja. Boleh lah, satu lagi. Iya, silakan. Terakhir ya. Terakhir ya. Silakan. Iya, Pak. Dari Soleh. Halo Pak. Silakan. Assalamualaikum. Bisa dengar Pak? Suara Asbari. Begini Pak, mau nanya mengenai judul KKP nanti. Di perusahaan saya bekerja kan itu sebenarnya judul KKP itu harus terkait dengan perusahaan atau bisa di luar perusahaan juga Pak. Karena di perusahaan tempat bekerja saya itu saya udah izin, cuma tidak diperbolehkan gitu. Gitu aja sih Pak. Jadi Anda studi kasusnya di tempat lain gitu? Ya, di luar perusahaan. Boleh. Silakan Bu Rini. Siapa tadi? Tangerang, siapa namanya? Soleh. Salahuddin Asbari. Iya. Sebenarnya sih harapan kita kalau memang ada mahasiswa yang sudah bekerja, alangkah lebih mudah gitu ya. Harapan kami itu ya di perusahaannya sendiri gitu kan. Artinya kalau untuk ngambil data dan sebagainya kan tidak membutuhkan waktu, masih dalam lingkungan sendiri. Tapi kalau memang misalkan kondisi seperti itu, ya silakan. Artinya silakan cari sendiri untuk tempat studi kasusnya gitu. Jadi artinya tidak mewajibkan sebenarnya untuk di situ, tapi alangkah lebih baiknya karena untuk lihat kondisi tadi. Karena kalau misalkan kerja praktek itu kan kita ngambil data, koordinasi dengan pimpinan dan sebagainya itu. Kalau satu perusahaan kan akan lebih memudahkan. Tapi kalaupun enggak, silahkan gitu. Artinya dapat perusahaan baru lagi untuk sebagai objek penelitiannya ya, gitu ya Soleh. Oke Bu, terima kasih Bu informasinya. Ya. Enggak. Pak Yus, kayaknya udah cukup ya? Baik. Kalau begitu ada info dari saya sedikit. Ada info sebelum kita foto. Nanti di kita itu informasi itu bisa banyak ya. Baik itu di web, di Facebook, di IG. Saya berharap di sini ada 111 orang. Mohon like dan follow Instagram STIMIK Bandung. Pertama, Instagram. Kedua, YouTube. Ya, YouTube STIMIK Bandung, tolong subscribe ya. Subscribe. Di situ banyak nanti materi-materi yang akan disampaikan oleh dosen ataupun oleh mahasiswa ataupun dari pihak yang lain yang akan bermanfaat untuk kita semua ya. Sekali lagi, mohon ke YouTube STIMIK Bandung dicari, kemudian subscribe. Boleh Anda komen di situ ya. Kemudian Facebook dan IG juga follow dan like ya. Kemudian untuk dokumentasi dari pertemuan ini akan kita simpan di stimik.bandung.ac.id/webinar/materi. Nanti materi akan dipublish di sana. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Kita foto ya. Tolong di-on-kan semua videonya. Fotonya di-on kan? Ya. Ini ada 5 slide. Jadi selama difoto semuanya tersenyum ya. Siap ya? Taman 1 dulu. 1, 2, 3. Sebentar.
Halaman 2 sekarang. Siap, tahan posisi. Tahan posisi, karena Anda kan tidak tahu lagi di posisi yang mana. Tahan posisi. Senyum dong, senyum. Cheese gitu. Nanti saya tampilkan di internet. 4 ya. Masih tahan. Itu tinggal foto naungkul lah tuh kamanda jalan mana ya teh. Satu lagi. Bunga, tolong bunga videonya bunga. Di-on-kan bunga. Ya, siap. 1, 2, 3. Oke. Selesai Bu Rini, selesai sudah acara kita hari ini. Iya. Mungkin saya tutup ya Pak ya. Baik, ya, terima silakan, kasih mahasiswi STMIK Bandung yang telah hadir di acara webinar ini untuk sosialisasi ini. Semoga bermanfaat. Istilahnya hutang kami sudah terbayarkan kan. Rencana kita akan offline waktu itu ya di STMIK Bandung, tapi karena wabah kita coba mundur dan alhamdulillah hari ini nanti tadi seperti Pak Yus bilang, materinya akan di-share di website STMIK Bandung. Kemudian satu hal lagi, mungkin permohonan maaf dari saya pribadi bagi mahasiswa bimbingan saya, kemarin sempat tertunda ya, saya belum memfollow up-i emailnya, nanti akan segera setelah hari ini dan juga mungkin untuk pemimpin lainnya, kita akan upayakan gerak cepat gitu ya, supaya memang terrealisasi untuk sidang KP maupun skripsinya. Dan untuk penanggalannya tadi sudah jelas ya, nanti di-share juga filenya. Yang jelas di bulan Juni itu akan dibuka pendaftaran, masalah teknisnya seperti apa, insya Allah kita akan formulakan. Jadi itu saja ya. Mari kita bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu Yuli, coba suaranya masih ada nggak Bu Yuli? Nggak ada. Masih error. Selamat Idul Fitri semuanya. Selamat menunaikan ibadah puasa. Mohon maaf lahir dan batin dan selamat Hari Raya Idul Fitri untuk nanti. Bagaimana kalau Idul Fitri kita online lagi nih? Sholat Id, Pak. Online. Ya? Sholat Id online ya? Kita nanti buka silaturahmi secara online ya? Oke, siap. Disiapkan aja Pak. Kalau ada yang mau bersuara, kalau ada yang mau bersuara saya buka nih suaranya. Kalau yang mau live silakan. Saya izin duluan ya. Saya juga Pak. Silakan Bu. Assalamualaikum. Halo. Yuk Pak, bukber online. Tadi kamu ada teleponnya? Ya, ada silaturahmi online. Punya kamu ya, Pak. Oh. Halo. Izin live. Halo. Nanti halal bihalal Pak nanti Pak. Pas hari raya halal bihalal. Nanti kita halal bihalal ya. Halo. Ininya gimana? Cara kirim kupatnya gimana ya? Semua halal bihalal. Halo, Cynthia. Online. Ya, Bluetooth aja. Cynthia. Halo, Cynthia. Pimpin sholawat, Pak. Halo, Ini Cynthia. tadi Amel yang dapat pulsa bagi-bagi dong buat THR. Yang dapat pulsa. Cynthia. Ini dari Halo, Cynthia. Halo, Cynthia. Oh, ngegeruan Cynthia tuh. Ada yang lain. Halo, Amelia. Kamu kerja di mana, Ridwan? Rumah, Pak. Ini Pak Iwan kayaknya habis ngopi Pak Iwan.
Ahmad Taiwan. Oh, halo. Si Ridwan di kampus ya? Kamu di kampus ya, Ridwan? Pak, di rumah? Jadinya tuh Kak, punya apa? Di rumah, Pak. Taiwan puasa. Si Joy, Reni. Halo. Di follow dong. Halo. Halo. Kalian promosi channel Cianjur. YouTube-nya di subscribe. Halo Cianjur. Pak. Ada suara. Ya. Cianjur, halo. Halo, bicara dong, kurang Cianjur. Hai. Ditutup lagi Pak, unmute-nya Pak. Nah, udah. Jangan Pak, jangan. Marhaban ya dai. Bawa katanya ke sini. Ame, salam ke Mama Ame. Ingat ya kalian. Jaga jarak, tetap jaga jarak. Halo Ridwan Herdiansa, halo. Boy, Jaga jarak, jauhilan. Boy. Jaga jarak, batal awas. Halo Supriyadi, halo. Yang tadi halo nggak ada nyaut kasihan. Halo. Aduh, saya gimana kenapa? Oke, para mahasiswa, meetingnya saya tutup. Enggak mau, Jadi, Pak. selamat. Ini si Ridwan gandeng ya, Pak. Aduh. Udah dulu ah. Ya, nanti ini rekamannya bisa di-download. Kamaluddin. Terima kasih. Saya penasaran itu doang. Salam Pak di Bandung. Ya. Halo Siti Komalasari.